Pemilu mulai rusuh, ancaman, persekusi, penembakan, pemukulan capres, perusakan baleho, ini tidak boleh dibiarkan. Pemilu tinggal 45 hari lagi, situasi mulai panas, pemilu yang semakin dekat berdampak pada iklim kampanye yang semakin panas, bahkan terjadi intimidasi, pemukulan, penembakan maupun pengerusakan alat peraga kampanye. Kesepakatan pemilu damai antar paslon sudah ditanda tangani namun praktiknya di lapangan tidak mencerminkan pemilu damai. Inilah KPU dan Bawaslu mestinya segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak segera diselesaikan dan diantisipasi, dikhawatirkan akan menjadi besar bahkan akan terjadi kerusuhan massa. Semoga pemilu berjalan aman, tertib dan damai. Inilah beberapa hal yang segera ditindaklanjuti. 1. Relawan Prabowo Gibran ditembak. Warga Sampang, diidentifikasi sebagai relawan Prabowo Gibran saat ngopi di warung ditembak orang tidak dikenal. Yang bersangkutan saat ini masih dirawat di RS secara intensif. Pelaku 2 orang yang berboncengan sepeda motor melarikan diri. Saat ini masih dalam pengejaran Polda Jatim. Alasan penembakan belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan dan masih pendalaman kasus. 2. Mendagri Tito Karnavian sepertinya menebar teror. Dia bilang, capres bisa terbunuh. Hal ini disampaikan Tito saat ajudan Prabowo mengawalnya saat kampanye. Karena ajudan itu melekat tugasnya Menhan Prabowo. Padahal saat kampanye itu bukan sebagai Menteri Pertahanan namun sebagai capres paslon nomor urut 2. Jangan lupa kita, kasusnya Sindu Abil, mohon maaf dan segala hormat ya, terjadinya serangan itu dalam sejarah Jepang baru pertama kali saya kira. Pimpinan ya, tingkat Prime Minister dibunuh. Itu pada saat dia kampanye. Saya melihat pada waktu di mana di KPU itu bang terbuka, belum tertutup. Saya pergi dan saya sudah terjadi. Saya selalu berpikir worst scenario sebagai apa polisi ya. Jadi ajudan pada saat itu saya pikir penting dalam rangka untuk menjadi protektor ketika terjadi situasi. 3. Capres Anies Baswedan dipukul orang penyusup tak dikenal. Pemukul tersebut mengenakan kaos amin dan bertopi putih. Namun saat sudah mendekat Anies Baswedan langsung melayangkan bogem mentah pada muka Anies Baswedan. Anies itu sebagai capres mestinya mendapat pengawalan ketat dari pihak pengamanan yang disediakan negara. 4. Eka Anugerah seorang pengusaha sukses penyumbang mobil 100 unit kepada tim pemenangan Amin mendapat ancaman dan intimidasi tiap hari dan dilaporkan ke Bawaslu. Saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri Amin di seluruh Jawa Barat. Karena hampir setiap keluar rumah takut, terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Nah, yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu ke Pak Ganjar, karena waktu itu di media sosial yang sering saya lihat itu konten-konten Pak Ganjar isinya cukup menarik. 1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya Abah Aos memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies, mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. 5. Amin dilaporkan ke Bawaslu. Karena soal akronim Amin, sekelompok orang mengatasnamakan Liga Demokrasi Mahasiswa Indonesia melaporkan paslon nomor 1 dengan alasan akan terjadi konflik sosial di masyarakat. 6. Baleho, Ganjar Mahfud dilepas. Baleho Anies di berbagai tempat dirusak. Hal ini mestinya segera ditangani oleh Bawaslu agar tidak berlarut-larut dan akan memicu kerusuhan sosial antar pendukung paslon peserta pemilu. 7. Gus Miftah termasuk tim sukses paslon nomor 02 Prabowo Gibran. Membagi-bagikan uang pada suatu acara kepada para undangan. Hal ini belum ada teguran dari Bawaslu. 8.
dan masih banyak lagi jika kita korek permasalahan pemilu 2024 ini.